got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lufani Pramesti dengan NIM B1C124001. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara menggunakan rumus fungsi logika single if, multi if, and serta or. Langsung saja ke datanya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus if. Rumus if digunakan apabila kita ingin menguji suatu sel, apakah sel itu berisi nilai yang telah kita berikan sesuai dengan syarat yang telah kita tentukan. Nah, di sini kita akan mencari berapa gaji pokok Ahmad. Nah, syaratnya apabila lama kerja atau tahunnya lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya itu 3.500.000. Selain itu, dia 2.250.000, maka rumus if-nya itu sama dengan if buka kurung klik C2 lalu lebih besar dari 5 tahun koma titik atas 3.500.000 selain itu 2.200.000. Kita enter. Nah, hasilnya akan muncul 2.250.000 gaji pokok Ahmad. Lalu kita tarik saja ke bawah untuk ke Rahmannya. Nah, begitu cara menggunakan fungsi single if. Lalu di contoh berikutnya, misalnya saya ingin di data ini saya juga akan menggunakan fungsi single if. Nah, di sini syaratnya apabila C2 atau nilai Excel-nya lebih besar atau sama dengan 75, maka dia keterangannya lulus. Selain itu tidak lulus, maka rumusnya sama dengan if buka kurung C2 lebih besar atau sama dengan 75, maka karena lulus berarti kita berupa teks, jadi kita kasih tanda kutip. Lulus, koma, titik atas, tidak lulus. Enter. Nah, akan muncul hasilnya. Tarik ke bawah. Nah, lalu yang kedua itu kita akan menggunakan rumus fungsi multi if, Multi if dia digunakan apabila if-nya lebih dari 1. Nah, di sini soalnya syaratnya apabila C2-nya ini lebih besar dari 90, maka grade-nya itu A. Lalu jika C14-nya lebih besar dari 76, maka grade-nya itu 76. Lalu jika di C14 lebih besar dari 60, maka grade-nya itu C. Selain itu dia D. Maka rumusnya sama dengan if buka kurung C lebih besar atau sama dengan 90, maka dia grade-nya A.
Lalu jika tulis if lagi, karena kita menggunakan multi if, jadi lebih dari satu if buka kurung C2 lebih besar sama dengan 76, dia grade-nya B. C2 lebih besar sama dengan 60, berarti grade-nya C. Selain itu D. Lalu kita enter. Nah, muncul hasilnya B. Kita tarik ke bawah. Nah, itu tadi rumus fungsi multi if. Lalu di sheet kedua saya akan menjelaskan lagi fungsi rumus N. Nah, rumus N digunakan apabila kita ingin menguji apakah semua syarat yang telah kita berikan terpenuhi. Nah, jika semua syarat yang telah kita berikan terpenuhi, maka keterangannya akan muncul true. Nah, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan muncul keterangan false. Berarti dia N harus semua syaratnya terpenuhi. Maka rumusnya maka syaratnya apabila Ayu teori dan prakteknya lebih besar atau sama dengan lebih besar 70. Apabila Ayu teori dan prakteknya lebih besar dari 70, maka dia kompeten. Selain itu tidak kompeten. Maka rumusnya sama dengan if buka kurung, kita tulis N, buka kurung, C3 lebih besar 70, koma titik atas D3 lebih besar 70, kita tutup kurung, koma titik atas kompeten, koma titik atas. Selain itu dia tidak kompeten. Kita enter. Nah, akan muncul hasilnya. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah terjawab. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus OR. Nah, rumus OR tadi mirip dengan rumus N. Rumus OR kita akan mengetahui hasilnya berapa apabila salah satu syarat yang kita berikan terpenuhi. Beda dengan N tadi semua syaratnya harus terpenuhi. Kalau yang OR salah satunya saja boleh terpenuhi, akan diterima apabila salah satu syarat yang telah kita berikan terpenuhi. Jadi soalnya kita akan mencari hasilnya apabila soalnya itu tes potensinya E2 akan diterima apabila tes potensinya kurang dari 85 atau hasil wawancaranya bagus. Maka rumusnya itu
sama dengan if buka kurung or buka kurung tes potensi C2 sama kurang dari sama dengan 85, koma titik atas lalu D2-nya sama dengan, karena bagus berupa teks, jadi kita kasih kutip bagus, tutup kurung, koma titik atas. Nah, diterima. Selain itu tidak diterima. Lalu enter. Nah, akan muncul hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, itu dia cara menggunakan rumus OR. Lalu yang terakhir ada tugas nih. Dari data ini kita disuruh mencari apakah kita akan menggunakan rumus if, single if, multi if, or, and, atau or. Nah, soalnya itu kita harus tahu dulu soalnya apa. Untuk mencari hasilnya, soalnya itu diterima apabila syaratnya itu umurnya kurang dari 32, pendidikannya S1, bisa bahasa Inggris, IPK-nya 4, lalu nilai potensinya minimal itu atau kurang dari sama dengan 80, lalu kemampuan wawancaranya itu bagus. Nah, tidak diterima apabila ada salah satu syarat tidak terpenuhi. Nah, karena ada soal tidak diterima apabila ada salah satu syarat, berarti kita akan menggunakan rumus N. Karena rumus N itu semua syaratnya harus terpenuhi, diterima apabila semua syaratnya tidak terpenuhi, dan tidak diterima apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Maka rumusnya sama dengan IF buka kurung N buka kurung. Tadi soalnya umur kurang dari atau sama dengan 32. Berarti ini C2 kurang dari sama dengan 32, koma titik atas, lalu D2 sama dengan S1. Karena ini berupa teks, jadi kita kutip, koma titik atas, lalu E2 sama dengan bisa bahasa Inggris, lalu F, IPK-nya 4 atau kurang dari sama dengan 4, sama dengan koma titik atas, lalu tes potensinya kurang dari minimal atau kurang dari sama dengan 80. Lalu wawancaranya
sama dengan bagus. Nah, kita tutup kurung, diterima. Selain itu tidak diterima. Lalu enter. Nah, muncul jawabannya. Lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, itu dia jawabannya. Nah, selesai sudah apa yang telah saya kerjakan tugasnya ini. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.